Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang metode mengajar. Pengertian metode mengajar. Metode mengajar adalah strategi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan belajar mengajar tersebut. Pemilihan dan penentu metode mengajar yang tepat akan mengakibatkan pencapaian tujuan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Tujuan belajar mengajar tertentu akan membutuhkan metode mengajar tertentu pula. Macam-macam metode mengajar. Macam-macam metode mengajar ada 8. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang disampaikan secara lisan langsung pada para peserta didik. Metode ceramah ini merupakan salah satu metode mengajar yang sering diterapkan oleh bapak atau ibu guru karena cukup mudah pelaksanaannya dan tidak membutuhkan peralatan tambahan. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajar yang dirancang dalam forum diskusi antar siswa. Artinya, siswa harus mampu memecahkan permasalahan melalui kelompok diskusinya. Untuk memulai metode ini, bapak atau ibu bisa membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga, metode resitasi. Metode resitasi merupakan umpan balik yang diberikan guru kepada para peserta didik, yaitu dengan mewajibkan peserta didik membuat ringkasan materi yang telah disampaikan. Pembuatan ringkasan diharapkan bisa meningkatkan ingatan peserta didik tentang materi yang telah ditulis. Yang keempat, metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan salah satu metode yang cukup efektif untuk mendapatkan kesimpulan terhadap suatu permasalahan. Dengan adanya eksperimen, para peserta didik diharuskan menjalankan serangkaian proses ilmiah hingga diperoleh suatu hasil. Nah, hasil itulah yang nantinya dianalisis. Dari analisis yang dilakukan akan diperoleh suatu kesimpulan. Yang kelima, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan integrasi antara gerakan dan juga lisan. Untuk menerapkan metode ini, bapak atau ibu harus memberikan contoh melalui gerakan disertai penjelasan secara lisan. Misalnya, bapak atau ibu membahas materi tentang lempar lembing. Hal yang harus bapak atau ibu lakukan adalah bagaimana mempraktikkan lempar lembing itu beserta pembahasan lengkap teknisnya. Yang keenam, metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan salah satu metode yang disukai para peserta didik karena mereka bisa belajar di luar kelas dengan melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan sekitar. Melalui metode ini, bapak atau ibu bisa lebih mudah mengajarkan tentang penerapan materi yang sedang dipelajari. Misalnya, materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Yang ketujuh, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar di mana guru akan memberikan bahan ajar berupa pertanyaan. Dalam hal ini, partisipasi peserta didik sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Kelebihan metode tanya jawab ini adalah bisa melatih keberanian peserta didik untuk menyampaikan pendapat berdasarkan hasil analisisnya terhadap suatu permasalahan. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah metode discovery. Discovery berarti penentuan. Metode discovery adalah metode yang melibatkan partisipasi aktif dan mandiri para peserta didik. Sebagai guru, bapak atau ibu hanya berperan mengarahkan kegiatan pembelajaran. Untuk mempelajari materi secara keseluruhan, dibutuhkan keaktifan dan kemandirian peserta didik dalam mencari, memahami, dan menemukan inti dari materi yang sedang dipelajari. Itulah mengapa metode ini disebut metode penemuan atau discovery. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.